Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat bertemu kembali. Di pertemuan kali ini, itu saya akan menyampaikan sebuah permasalahan yang dihadapi siswa ya, yaitu saya akan membawakan materi rendahnya prestasi belajar siswa ya. Baiklah, adapun apa yang harus diketahui ya dari permasalahan ini, ya, permasalahan dalam pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama adalah deskripsi permasalahan, kemudian yang kedua adalah faktor-faktor permasalahan, kemudian yang ketiga yaitu alternatif solusi dan hasil pemecahan masalah. Nah, materinya yaitu deskripsi masalahnya. Sebelum membahas pengertian prestasi belajar yang rendah, terlebih dahulu akan dikemukakan apa yang dimaksud dengan belajar. Para pakar pendidikan mengemukakan pengertian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun demikian selalu mengacu pada prinsip yang sama, yaitu setiap orang yang melakukan proses belajar akan mengalami suatu proses perubahan di dalam dirinya, ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian prestasi belajar juga, gitu ya. Yaitu sebuah prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh individu setelah mengalami suatu proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Nah, prestasi belajar juga diartikan sebagai kemampuan maksimal yang dicapai seseorang dalam suatu usaha yang menghasilkan pengetahuan atau nilai-nilai. Ya. Nah, prestasi belajar ini terdiri dari dua macam. Gitu. Yang pertama adalah prestasi belajar yang baik, dan yang kedua adalah prestasi belajar yang buruk. Nah, di sini prestasi belajar yang baik yaitu hasil yang dicapai oleh individu berupa nilai yang bagus. Sementara prestasi belajar yang buruk yaitu hasil yang dicapai oleh individu berupa nilai yang tidak memuaskan. Gitu ya. Kemudian yang dikatakan dengan kemampuan berprestasi yaitu merupakan suatu puncak proses belajar dengan bukti pemecahan tugas-tugas belajar atau hasil belajar yang diperoleh. Kemudian yaitu melalui proses-proses penerimaan, kemudian pengaktifan para pengolahan, dan pengalaman. Nah, disitulah proses penerimaan tidak baik dari siswa yang kurang atau bahkan gagal di dalam berprestasi, mengejar sebuah prestasi. Nah, apa-apa saja gejala yang muncul, yang timbul dari rendahnya prestasi belajar siswa? Yaitu diantaranya siswa kurang merasa senang atau kurang semangat di dalam belajar. Nah, kemudian siswa mengikuti pelajaran semata-mata agar tidak tinggal kelas. Ya. Kemudian siswa mengikuti belajar bukan untuk menambah ilmu, tetapi diharuskan mengikuti. Ya. Dan yang terakhir, prestasi belajar rendah. Kenapa? Ya, karena motivasi belajarnya memang rendah, gitu. Ya. Gitu ya. Jadi faktor-faktor penyebab rendahnya prestasi belajar siswa ya, yaitu untuk mencapai prestasi belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu diantaranya adanya faktor intern dan adanya faktor ekstern. Ya. Apa itu faktor intern? Yaitu faktor yang terdapat di dalam diri siswa yang bersifat biologis. Sedangkan faktor ekstern yaitu faktor yang terdiri dari luar siswa seperti faktor keluarga, sekolah, masyarakat, ya. Gitu. Nah, kita bahas ya faktor intern itu apa saja? Itu yang timbul dari dalam diri individu, yaitu diantaranya yang termasuk ke dalam faktor intern yaitu kecerdasan, kemudian bakat, minat, dan motivasi. Nah, kecerdasan ya atau inteligensi siswa yang rendah itu menurut Kartono ya, itu tahun 1995
ayat 1 ya, dikatakan bahwa kecerdasan merupakan salah satu aspek yang penting dan sangat menentukan berhasil tidaknya studi seseorang. Kalau seseorang murid mempunyai tingkat kecerdasan normal atau di atas normal, maka secara potensi ia dapat mencapai potensi yang tinggi. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa yang rendah bisa saja disebabkan oleh tingkat inteligensi siswa yang rendah pula. Ya. Nah kemudian yang kedua adalah bakat siswa yang belum ditemukan. Nah, bakat adalah sebuah kemampuan tertentu yang telah dimiliki seseorang sebagai kecakapan bawaan. Nah, ungkapan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto, itu tahun 1986, itu nomor 28, bahwa bakat atau aptitude yang berarti kecakapan itu mengenai kesanggupan tertentu. Nah, dalam hal ini, siswa yang memiliki prestasi rendah disebabkan karena siswa belum menemukan bakat yang dimilikinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kecerdasan atau inteligensi siswa yang rendah. Nah, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk perhatikan dan mengenai beberapa kegiatan. Nah, kegiatan yang dimiliki seseorang diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa sayang. Ya. Menurut Winkel, yaitu tahun 1996, nomor 24, yang disebut dengan minat adalah kecenderungan untuk menetap dalam subjek, untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu, dan merasa senang berkecimpung dalam bidang tertentu. Seorang siswa yang memiliki minat belajar yang kurang, otomatis dalam meraih prestasi belajarnya pun juga rendah. Nah, kemudian untuk yang berikutnya yaitu motivasi belajar siswa yang rendah. Nah, motivasi belajar adalah faktor yang penting karena dalam hal tersebut merupakan keadaan yang mendorong keadaan siswa untuk belajar. Persoalan dalam belajar adalah bagaimana cara mengatur agar motivasi dapat ditingkatkan. Demikian pula dalam kegiatan pembelajaran, seseorang anak didik akan berhasil jika memiliki motivasi untuk belajar. Namun, jika anak didik tersebut memiliki motivasi yang rendah, maka prestasi belajarnya pun rendah pula. Nah, itu yang berasal dari faktor intern ya dari dalam. Nah, kemudian kalau faktor ekstern yaitu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yang sifatnya dari luar dari diri tersebut, yaitu beberapa pengalaman-pengalaman keadaan keluarga, lingkungan sekitarnya dan sebagainya. Gitu ya. Jadi nah, dari permasalahan tersebut, solusi untuk mengatasi prestasi belajar siswa yang rendah harus bagaimana? Harus seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Nah, terkait permasalahan rendahnya prestasi belajar siswa, maka perlu kiranya kita secara intens dan bersama-sama memberikan perhatian ekstra terhadap dunia pendidikan. Kita tidak boleh terjebak oleh rendahnya prestasi belajar siswa sehingga merasa terpuruk dan enggan beranjak dari kondisi tersebut. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan rendahnya prestasi belajar siswa. Yaitu diantaranya yang pertama, yang harus dilakukan adalah proses pembelajaran harus efektif. Kemudian yang kedua, siswa harus berperan aktif di dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, peranan orang tua terhadap belajar anak-anaknya. Dan yang terakhir, masyarakat sebagai tempat belajar siswa. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan di pertemuan pembelajaran kali ini tentang kasus permasalahan yang ditemukan pada siswa ya di kelas. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang.